Ya, sudah direkam ya. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan kembali ya pelajaran kita. Insya Allah wazan itu sudah selesai. Baik pembentukan kata kerja atau perubahan kata kerja dan juga perubahan kata benda. Nah, insya Allah sekarang kita akan masuk ke perubahan apa? Kalau perubahan kata kerja, kata benda itu kan dari kanan ke kiri ya, gitu. Dari kanan ke kiri. Nah, kita itu sekarang dari atas ke bawah. Nah, perubahannya dari atas ke bawah berdasarkan kata ganti, gitu. Kata ganti, ya. Nah, saya share screen dulu. Nah, ibu-ibu nanti bisa buka ya untuk modul bahasa Arabnya itu halaman 9. Sudah? Sudah dibuka ya. Nah, saya mau share screen ini ya. Nah, kelihatan nggak ya ibu-ibu? Nah, kelihatan ya? Kelihatan nggak? On proses, iya kelihatan. On proses, ya jelas ya. Nah, ini kita masuk ke domir, ya isim domir atau kata ganti nama. Domir itu kata ganti nama. Nah, jadi nanti kata ganti itu gitu ya, ada kata ganti orang ketiga gitu ya. Kata ganti orang ketiga. Kalau kata ganti orang ketiga itu apa? Biasanya apa kalau dalam bahasa Indonesia itu? Dia. Kata ganti orang ketiga. Berarti orang yang kita bicarakan. Ya, dia ya. Nah, Dia. Dia. Di sini ada dia laki-laki satu orang. Ya. Dia laki-laki satu orang tuh huwa, domirnya huwa. Nah, misalnya Hisham. Dia Hisham. Ya, berarti kan huwa Hisham. Ya, Hisham satu orang kan gitu, satu orang. Nah, kemudian ada lagi dia laki-laki dua orang, yaitu huma. Ya. Nah, kemudian ada mereka laki-laki, berarti dia lebih dari dua orang laki-laki. Ya, mereka kalau dalam bahasa Indonesia itu mereka. Nah, itu bahasa Arabnya hum. Ya, jadi huwa, huma, hum. Ya, gitu ya. Ini yang laki-laki, orang ketiga. Ada tunggal, ada dua, ada lebih dari dua. Huwa, huma, hum. Ya, dia satu orang laki-laki, dia dua orang perempuan, dan mereka laki-laki. Gitu ya. Nah, sekarang perempuannya bagaimana? Orang ketiga tunggal perempuan. Ya, dia perempuan satu orang. Hia, kalau tadi kan huwa. Gitu ya. Nah, kalau yang perempuan hia. Nah, kemudian dua orang perempuan dia, huma. Nah, kemudian mereka perempuan, ya. Kalau mereka laki-laki, hum. Ya, kalau mereka perempuan lebih dari dua orang, hunna. Gitu. Yuk kita baca sama-sama. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Dia Huma hum. Hiya huma hunna. Nah, itu orang ketiga. Ya. Ya. Itu orang ketiga. Ya. Nah, sekarang ada orang kedua. Orang kedua itu berarti orang yang kita ajak bicara. Kalau orang ketiga itu orang yang kita bicarakan. Orang kedua adalah orang yang kita ajak bicara. Kamu, Anda. Nah, gitu ya. Nah, di sini ya ada kamu atau Anda laki-laki satu orang. Bahasa Arabnya anta. Nah, kemudian ada Anda laki-laki dua orang. Ya, kamu dua orang laki-laki. Antuma bahasa Arabnya. Kemudian kalian.
Berarti laki-laki lebih dari 2 orang. Antum. Ya, jadi anta, antuma, antum. Ya. Nah, sekarang kalau orang kedua perempuan tunggal, Anda. Anda perempuan 1 orang. Anti. Ya, kalau tadi kan anta. Anda seorang laki-laki, kalau ini Anda seorang perempuan. Anti. Kemudian Anda 2 orang perempuan, antuma. Kalian perempuan lebih dari 2 orang ya, kalian antunna. Gitu ya. Nah, anta, atuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, kemudian yang terakhir adalah orang gitu ya. Pertama, ya, orang pertama. Kalau orang pertama berarti kan kita ya. Saya, ya, kalau tunggal kan saya. Ana, ya. Nah, kalau lebih dari 2 orang pertama ya, biasanya orang kalau dia lebih dari 1 itu sama aja ya, mau dia 2 orang, mau dia 3 orang itu kami atau kita, ya. Nahnu, gitu ya. Insya Allah mudah ya Ibu-ibu ya, bisa diterima ya. Nah, kita coba baca dari awal ya, baca dari atas. Huwa, huma, hum, ya. Hiya, huma, hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Anti, antuma, antunna. Ya. Ana, nahnu. Ya. Nah, kita udah hafal ya. Insya Allah hafal Ibu-ibu ya. Gampang kan ya? Ya, insya Allah. Nah, sekarang domir itu Ibu, kata ganti itu, nanti dia ada yang bersambung dengan gitu ya, fiil atau kata kerja, dan juga dia bersambung dengan isim atau kata benda. Nah, contoh misalnya di sini ya, bentuk akhir gitu ya. Dia biasanya terletak di akhir. Kalau terletak di depan itu huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Nah, kalau dia bersambung biasanya terletak di akhir, bagian akhir. Kalau tidak di akhir kata kerja, dia di akhir kata benda. Ya. Makanya bentuknya nanti beda-beda ya gitu. Kalau dia terpisah itu huwa. Nah, ada yang dia tersambung hu, ya. Hu bentuknya coba Ibu lihat di sini ya. Hu, ya ini bentuknya ini. Nah, ini ya. Nah, kemudian ya, kalau dia bentuknya bersambung dengan fiil dengan isim ya, bentuk huma ini di akhir tulisannya huma. Nah, di sini ada kayak apa ya? Kaitan ya. Jadi ini kalau ada di depannya itu ada kata, dia nyambung ke kata yang sebelumnya. Ya, bentuknya huma. Tapi beda, hanya beda dengan yang tunggal. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hum. Nah, hum juga bentuknya berbeda. Bentuknya berbeda. Ibu-ibu bisa lihat ya bentuknya berbeda. Haknya terutama. Ya, hum ya. Bersambung dengan yang tadi, yang satu ini bersambung dengan fiil atau kata kerja, ya ini bersambung dengan isim, ya. Ini contohnya ya Bu, untuk fiilnya sohaba. Sohaba, ya artinya apa? Menemani ya. Nah kalau ditambah dengan hu di belakangnya di sohabahu, ya artinya menemaninya. Menemaninya. Nya siapa? Nyanya itu dia orang. Dia laki-laki 1 orang ya. Kemudian kalau dia bersambung dengan isim ya, contoh di sini jawalun. Jawalun itu artinya handphone. Jawalun. Nah, maka kemudian kalau bersambung dengan domir ya jadinya jawaluhu gitu ya. Teleponnya.
Ya, telepon milik dia. Gitu ya, telepon milik dia. Nah, jadi kalau nyambung dengan kata kerja, ya jadinya domir ini posisinya sebagai objek, ya. Tapi kalau bersambung dengan isim, ya domir ini posisinya sebagai kepunyaan, gitu. Jadi misalnya nih, yang fiil ya, sohabahu ya, menemaninya, ya menemaninya siapa yang ditemani? Dia seorang laki-laki, gitu ya. Nah, kalau bersambung dengan kata benda ya, misalnya telepon ya. Jadi jawaluhu, teleponnya. Maksudnya telepon milik dia. Ya, dianya siapa? Dia laki-laki satu orang, ya. Nah, seterusnya Ibu-ibu ya. Misalnya kalau bersambung dengan domir ya, dia laki-laki 2 orang jadi sohabahum. Ya, ini bukan hum ya, huma. Sohabahuma, ini salah ya, Bu, ya. Ini ada, tanda alif di belakangnya, ini kurang alif. Kemudian kalau, apa, ada kata benda ya, jadi jawaluhuma ya, tinggal disambung aja, Bu, ya. Nah, ini menemani mereka berdua, gitu ya. Menemani mereka 2 orang laki-laki. Nah, kalau yang ini telepon milik 2 orang laki-laki. Ya, nah kemudian yang hum sama ya, di sohabahum ya, artinya menemani mereka laki-laki ya. Kemudian hum ya kalau bersambung dengan kata benda ya. Jawaluhum ya. Handphone mereka, maksudnya handphone milik mereka. Ya. Dan seterusnya di bawahnya juga sama ya Bu ya, ini tinggal disambung saja. Ya misalnya H. Hia bentuknya H ya kalau bersambung ya. Terletak di akhir, baik di akhir fiil maupun di akhir isim. Kemudian huma ini sama. Huma ya hanya beda dengan H yang tunggal ya. Kalau H yang tunggal dia bentuknya itu bentuk depan ya, bersambung dengan huruf setelahnya. Kalau ini enggak, dia di akhir, maka dia nanti ada kaitan sedikit untuk nyambung ke huruf sebelumnya, gitu. Sohabahuma, gitu ya. Kemudian bersambung dengan isim jawaluhuma, ya. Nah, kemudian hunna, ya ini sama ya, akhirnya hunna, hanya nanti bedanya di haknya, huruf haknya. Nah, sohabahunna ya. Kemudian bersambung dengan isim jawaluhunna ya. Sampai di sini ada yang belum paham? Saya tanya dulu nanti saya menjelaskan ada yang belum Insyaallah, paham. Mbak. Paham ya? Nah, kemudian Insyaallah paham. anta itu kalau anta dia yang terpisah. Nah, kalau dia nyambung ka gitu ya. Apakah nyambung dengan fiil atau nyambung dengan isim? Ya, kalau dengan fiil sohabaka ya, menemani engkau. Siapa engkau? Satu orang laki-laki. Kemudian kalau bersambung dengan kata benda jawaluka ya. Handphonemu. Mu laki-laki di situ. Handphone punya kamu gitu. Nah, kemudian antuma bentuknya adalah kuma ya. Kalau antuma yang tunggalnya yang terpisah, kalau dia nyambung kuma. Ya contohnya sohabakuma menemani kalian berdua laki-laki, 2 orang laki-laki ya. Nah, kemudian kalau bersambung dengan kata benda atau isim ya jadi jawalukuma handphone milik kalian berdua ya. Siapa laki-laki ya. Nah, kemudian antum. Nah, kalau antum nih yang terpisah ya. Kalau nyambung kum ya. Jadi sohabakum ya. Kemudian jawalukum. Ya artinya tadi menemani kalian banyak laki-laki. Jawalukum telepon milik kalian laki-laki. Nah, dan seterusnya ibu-ibu ya. Di sini ada kalau anti jadi ki ya. Kemudian antuma jadi kuma sama ya. Antuna jadi kunna. Gitu ya. Nah, kemudian orang pertama ana gitu yang
dia terpisah ana. Kalau dia nyambung dengan kata kerja atau kata benda, jadi bentuknya itu ni gitu. Misalnya sohabani, menemani aku, ya. Atau kemudian bersambung dengan isim jawali gitu ya. Nah, kalau yang bersambung dengan fiil itu ni. Kalau bersambung dengan isim itu ya sukun. Jadi kalau dengan fiil itu atau kata kerja sohabani ya. Kalau dengan isim itu jadi jawali gitu ya. Nah, lam yang terakhir itu tadinya domah karena bertemu dengan ya, jadi dia berbaris kasroh ya, karena ya-nya ya sukun. Ya. Nah, kemudian sama dengan nahnu. Nahnu itu kalau yang tunggal nahnu bentuknya, kalau yang bersambung nah gitu ya. Jadi bersambung dengan fiil sohabana, menemani kami ya. Kalau na yang untuk kata benda ini jawaluna, HP kami, handphone kami. Nah, itu ya Ibu-ibu ya. Bisa dipahami ya? Bingung nggak? Jadi ada dia bersambung dengan kata kerja, ada dia bersambung dengan isim atau kata benda. Itu beda artinya. Kalau bersambung dengan kata kerja itu jadinya dia objek gitu. Nah, kalau bersambung dengan kata benda itu milik. Misalnya rumahku gitu ya, handphoneku gitu. Nah, ini coba kita latihan ya, langsung ke latihan. Ustazah mau tanya dulu. Oh iya, boleh, silakan. Oke. Ini untuk membedakan huma, dia laki-laki 2 orang sama dia perempuan 2 orang, itu kan sama-sama humanya ya? Iya, Itu membedakannya di mananya? Sama antuma yang Anda laki-laki 2 orang sama Anda perempuan 2 orang. Iya, biasanya itu sebelum, kalau dalam kalimat ya Bu, sebelumnya itu ada nama biasanya. Fabi ayyi apa? Surat apa namanya? Surat apa? Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban gitu ya. Nah, kuma di situ siapa kuma itu? Ya Ar-Rahman gitu. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Ya. Kuma di situ siapa mereka? Sudah disebutkan di awal ayat, ada ayat yang menyebutkan bahwa kuma kalian itu adalah jin dan manusia. Ya, jadi biasanya itu nanti akan kelihatan ini laki-laki apa perempuan atau campuran laki-laki dan perempuan gitu. Ya, biasanya dalam konteks kalimat ya, Bu ya, dalam konteks kalimat. Kira-kira bisa dipahami, Bu? Oke. Berarti maksudnya enggak berdiri sendiri, harus dilihat dari konteks kalimatnya. Lihat dari konteks kalimatnya. Biasanya kalau dalam kalimat yang panjang itu sudah disebut gitu ya. Istilahnya bendanya, orangnya itu sudah disebut. Nanti ada kalimat berikutnya, entah kalimat kedua, kalimat ketiga, ya kalimat keempat. Nah, di situ pengganti dari yang sudah disebutkan di awal itu. Nah, itu ketahuannya ini apakah jenis laki-laki, apakah jenis perempuan. Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa. Iya. Nah, ada lagi Bu yang mau tanya? Saya Ustazah. Ya, silakan. Iya. Yang tadi salah tulis tadi di kata apa? Yang salah tulis itu ini Bu. Yang di dia laki-laki 2 orang. Sohabahuma gitu ya. Ini kurang alifnya di belakang itu tidak ada alif. Harusnya sohabahuma, ma-nya panjang. Gitu. Kurang alif. Ya. Ada lagi yang lain?
Bisa dipahami ya? Nanti untuk tahu, ya, untuk tahu ini isim atau fiil nanti harus hafal itunya ya. Iya, Kamus jadi istilah kalau di di sini kan kamusnya. dikasih tahu kan di bawahnya itu. Ya. Yang fiilnya tuh sohaba, artinya mendampingi atau menemani. Kemudian isimnya atau kata bendanya itu jawalun, ya. Asal katanya jawalun, handphone, ya. Nah, nanti kalau disambung dengan domir atau kata ganti itu ya berubah gitu ya. Lunnya itu berubah jadi lu, ya, lu. Nah, kalau bertemu dengan domir ana kan jadinya jawali gitu ya. Handphoneku gitu. Ya. Misalnya baiti jannati ya, rumahku adalah surgaku, ya kan? Itu contoh ya. Jannati itu kata benda. Baiti itu asalnya dari baitun ya. Jannati dari jannatun ya. Ketemu dengan ya sukun ya sebagai domir dari anak. Ya berubah jadi bentuknya yang satu. Baitun jadi baiti ya. Jannatun jadi jannati. Ya. Ya auladi, wahai anak-anakku gitu. Ya. Nah, ini apa namanya? Cara pembentukannya begitu ya Ibu-ibu ya. Nah, kalau bertemu dengan isim kata benda dia artinya jadi kepemilikan rumahku gitu ya, anakku gitu ya. Nah, kalau bertemu dengan kata benda ya domirnya itu jadi objek gitu. Ya. Menemaniku gitu ya. Nah, sekarang kita latihan nih ya, latihan. Ini domir sesudah kata benda. Jadi domir sesudah kata benda itu nanti dia nyambung gitu ya. Jadi domir yang bentuknya nyambung tadi ketemu dengan isim di depannya. Jadi biasanya domir yang nyambung ini letaknya di belakang, Bu. Dia nggak di depan gitu ya. Nah, ini ada 4 kata benda ini ya. Jadi pertama kitabun. Kitabun artinya apa? Buku. Buku, ya. Buku ya. Kemudian saya rotun. Artinya mobil. Ya, kemudian alkolamu. Pena. Pena itu ya, kemudian almirwahatu. Artinya Kipas angin. kipas angin. Nah, kita mau bentuk ya. Bentuk sebuah kata yang dia itu bersambung dengan domir atau ganti tadi. Contoh di sini ya. Kitabun bersambung dengan domir huwa. Hu berarti kitabuhu gitu ya. Nah, kemudian saya rotun bertemu dengan domir huwa. Saya rotuhu. Ya. Kemudian al-qalamu bertemu dengan domir huwa. Qalamuhu gitu ya. Nah, kemudian al-mirwahatu gitu ya bertemu dengan domir huwa jadi mirwahatuhu gitu ya. Jangan lupa huruf di belakangnya tetap ada ya. Hanya nanti kalau udah bertemu domah tainnya dihilangkan gitu ya. Jadi domah saja. Tambah dengan domir di belakangnya. Nah, ya hu. Nah, kalau huma gimana? Ya, sama tadi gitu ya. Pembentukannya ya. Kalau domir huma itu adalah huma, hanya itu seperti ada kaitannya di depannya karena dia ngait dengan kata yang ada di depannya. Misalnya kitabun ya. Kitabahuma gitu ya. Kitabahuma artinya apa, Bu? Kalau kitabuhu artinya buku dia, ya kan? Bukunya. Buku miliknya, ya kan? Nya siapa? Nya laki-laki satu orang. Ya. Kalau kitabuhuma, ya kitabuhuma itu berarti buku milik 2 orang laki-laki. Buku milik mereka berdua laki-laki. Nah, kemudian saya rotuhuma. Ya, ini kan berarti mobil milik 2 orang laki-laki. Miliknya 2 orang laki-laki. Ya.
Qalamuhuma, ya. Pena miliknya, 2 orang laki-laki. Kemudian mirwahatuhuma, ya. Kipas anginnya, 2 orang laki-laki dan seterusnya, ya, sampai selesai. Bahkan di sini dicontohkan ya, untuk ana itu langsung sudah ada contohnya ya. Kalau kitabun berarti bertemu dengan domir ana itu jadi kitabi gitu ya. Ingat bentuknya itu tadi kalau yang bertemu isim kan hanya ya sukun ya. Kemudian saya rotun jadi saya roti. Kalau kitabi kan bukuku, buku milik aku kan gitu. Saya roti, mobil milikku gitu ya. Terus yang alkolamu jadi kolami, jadi pena milikku ya. Kemudian mirwahatu, ya almirwahatu jadi mirwahati, kipas angin milikku. Ya dan seterusnya. Nah, ini silakan ibu-ibu kerjakan ya latihannya. Apa namanya? Mau di sini boleh dikerjakan? Dikerjakan aja Ustazah. Ya, dikerjakan, silakan. Ya. Saya stop screen ya. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini. Ada yang bingung nggak? Tinggal nyambung gitu ya, tinggal nyambung. Nah, kalau dengan isim atau kata benda itu artinya kepunyaan, milik. Tapi kalau nanti bersambung dengan fiil, kata kerja, itu jadinya dia domirnya itu fungsinya sebagai objek. Gitu. Silakan, kalau mau ditanyakan silakan. Ustazah tanya, Ya, tadi silakan. yang Wardan tadi yang awal latihan itu kan dari kanan ke kiri itu apa penulisannya apa gimana tadi yang di awal? Iya, kalau di awal-awal perubahan kata, ya baik perubahan kata kerja maupun perubahan kata benda itu kan susunannya dari kanan ke kiri kan? Ya, mulai dari perubahan fiil, fiil madi, mudhari gitu ya, majhul, madi majhul, mudhari majhul, kemudian apa namanya? Fiil amr, fiil nahyi, ya. Itu kan apa namanya dari kanan ke kiri ya. Nah, sekarang kita itu dari atas ke bawah. Tasrifnya itu dari atas ke bawah. Nah, kalau yang sebelumnya kita pelajari itu tasrifnya, perubahannya itu dari kanan ke kiri. Itu namanya kalau dalam bahasa Arab tasrif istilahi, ya, tasrif istilahi. Kalau nanti kita belajar tuh dari atas ke bawah namanya tasrif lugawi. Gitu ya. Lugawi. Hanya nanti kan berawal dari kata ganti dulu gitu ya. Sebab nanti kalau apa namanya mengikuti perubahan kata ya. Ini nanti
lumayan ya, karena setiap wazan kan beda-beda bentuknya ya. Kasih Ustazah. Ya. Bisa dipahami ya? Ya. Zah, Ya, ini ya, dikerjain semua atau ini dikerjakan semua, Saza? Bagaimana? Terlalu lama Latihannya? ya? Atau nanti bisa dikerjakan di rumah ya? Ya, nanti jadikan PR aja. Bagaimana? Coba satu Serah dulu teman-teman Mbak, yang kita pun aja satu dulu atau satu. dua, satu atau dua Ustazah, biar buat Oh, contoh. gitu. Ya, ya. Iya Mbak. Ya, siapa? Ya. Coba. Siapa yang mau? Belum selesai Mbak. Saya Zah, coba. Ya, boleh. Saya nomor 2 Deza. Ya, boleh. Silakan. Sudah. Saya Zah. Ya, silakan. Nomor berapa? Nomor 1, Yang nomor 2. kitabu ya Nomor Zah. 3. Ya, Kitabu, boleh. Zah. Ya. Ini aja ya, dari ngurut ke bawah aja ya. Misalnya kitabun, terus di bawah Iya, ke bawah, Zah. Iya Mbak. Ya, coba. Kitabu. Kitabun, bukan kitabu ya, kitabun. Kalau pakai alif lam, alkitabu. Kalau tidak pakai alif lam berarti kitabun. Kitab. Kitabun. Dibaca ininya Zah. Iya, dibaca. Kayak tuh kata gantinya tuh yang huwa huma huma. Iya, dibaca. Huwa kitabuhu. Huma kitabuhuma. Oh, Hum enggak, jangan. kitabuhum. Ini aja, Oh. dibaca ininya aja, yang perubahannya. Enggak usah huanya, enggak usah. Huwa huma humnya enggak usah dibaca. Iya. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Kitabi, kitabuna. Ya, artinya udah paham ya? Insyaallah Zah. Ya. Nah, sekarang yang ini. Saya rotun. Siapa tadi? Saya rotun. Siapa yang mau coba? Saya rotun. Mana ya Ustazah? Ya. Siapa Mbak? Faizah Rahmi. Oh ya, Faizah Rahmi. Iya, Bu Faizah. Tapi tadi Silakan. Mbak Didi katanya mau. Oh, Mbak Didi ya. Lupa. Ya udah, sekarang Mbak Didi dia aja. Lewat aja, Zah. Oh, lewat aja ya Lewat udah. dulu, Zah. Bentar, Zah. Iya. Ya, udah sekarang saya rotun Bu Faizah. Saya rotun, saya rotuhuma, saya rotuhum, saya rotuha, saya rotuhuma, saya rotuhunna, saya rotaka, saya rotakuma, saya rotakum, saya rotaki, saya rotakuma. Di ujungnya tetap tu ya. Saya rotuki, saya rotuka ya. Jadi tetap domah ya. Karena kan akhirnya domah itu. Domah tain. Kalau dia disambung dengan huma ya tetap barisnya itu tetap tu. Iya. Ya. Jadi ulang dari saya rotuka. Ya. Saya rotukuma, saya rotukum, saya rotuki, saya rotukuma, saya rotukunna, saya roti, saya rotunna. Saya rotuna. Terus di bawahnya ana nahnu? Ana nahnu, saya roti, saya rotuna. Saya rotuna. Ya, betul ya. Nah, sekarang al-qalamu.
Ya, silakan. Siapa yang mau coba? Al-qalamu. Ada? Nggak ada? Siapa? Siapa yang Mbak. mau? Silakan. Bu Nisa, Mbak. Bu, siapa lagi? Nisa, Mbak. Oh iya, Nisa. Iya, silakan. Nisa belum bikin tapi coba. Mm-mm. Al-qalamu, qalamuhu, qalamuhuma, qalamuhum. Qalamuha, qalamuhuma, qalamuhunna. Qalamuka, qalamukunna, Nah, qalamukum. kolamu. Tadi apa? Antuma apa antuma? Antuma. Qalamukuma. Ya, kolamukuma. Qalamukuma, qalamukum, qalamuki, qalamukuma, qalamukunna. Qalamuki, Nah, muki kan enggak bagiannya kan? ana. Qalamukuna. Qalamuna. Ana apa tadi kalau ana? Qalamuna. Ana. Kolami. Kolami. Heeh. Ya, kolami ya. Ya, Mbak. Nah, terus satu lagi. Ah, udah ya. Mbak. Satu lagi, al-mirwahatu. Al-mirwahatu. Ya, siapa Ada yang lain? yang lain? Ada yang mau coba? Silakan. Siapa yang mau? Mirwahatu. Ya. Udah nih, coba nih saya. Yang lain jangan malu-malu, ayo. Siapa yang mau coba? Ya, biar yang lain juga bisa. Mbak Retna, mau Mbak Retna? Ya Mbak, coba Ya, Mbak. silakan. Al-mirwahatu, al-mirwahatuhu. Enggak pakai A lagi. Salah. Mirwahatuhu, mirwahatuhuma. Mirwahatuhum, mirwahatuha, mirwahatuhuma, mirwahatuhunna, mirwahatuhuka, Mirwahatuka. Mau lagi tadi. Mirwahatuka, mirwahatukuma, mirwahatukum, mirwahatuki, mirwahatukuma, mirwahatukunna, mirwahatuni, Tidak ada nih di situ, tidak ada nih. Dia hanya ya sukun. Ya sukun. Mirwahati, ya, Mbak, mirwahati. Ya. Mirwahati. Ya, mirwahatuna. Ya. Ya, bisa ya? Ya udah sekarang untuk latihan di rumah ya. Pilihlah kata benda yang ada di kitab Durusul Lughoh. Ya, bikin kotak gitu. Bikin kotak. Itu kan banyak tuh kata bendanya banyak tuh kan di sana ya. Ada apa? Ada al-labanu gitu ya. Ada apa tuh? Kitabun gitu. Kitabun sudah ya. Ya. Paham nggak Ibu-ibu? Paham ya? Ya, Mbak. Ya. Nah, sekarang kita Mbak. Berapa, Zah? Ya. Berapa banyak Ustaz contohnya? 4. Banyak-banyaknya. Ya. Minimalnya berapa, Pak? Sesuai dengan itu.
apa kotak di situ kan ada 4 kan? Ya udah, isi aja di situ. 4. 4 kata benda ya, 4 kata benda. Pilih aja, terserah. Kata bendanya kan banyak di situ ya di kitab Durusul Lughah itu. Ya. Nah, sudah selesai, kita ke kitab Durusul Lughah ya. Kita ke Ya, kitab Mbak. Durusul Lughah. Nah, kemarin sudah sampai halaman 21 ya. Halaman 21. Halaman 21 ya. Ad-Darsul Rabi'. Udah ketemu? Saya Udah, kelihatan Ustaz. nggak? Udah. Siaran saya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, Ya, Mbak. jadi kita sudah sampai ke pelajaran yang keempat. Ada Surabi, pelajaran yang keempat. Ya, ada Itu halaman berapa, Mbak? halaman 21. Oh, ya, Mbak. Dah. 21. Udah ketemu? Udah, Mbak. Ya. Sudah, Yang lain udah Ustazah. ketemu? Yang lain udah ketemu? Sudah. Sudah, ya. Baik, kita baca sama-sama. Ikuti saya ya. Ad-Darsul Rabi'. Ad-Darsul Rabi'. Pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat. Nah, bagian 1 ya, kita bagian 1 itu akan belajar lagi tentang susunan kata gitu ya. Nah, kata itu bersanding dengan huruf ya. Hurufnya ada 2 di situ, ada fi, ada ala. Kalau fi Ya, itu Mbak. artinya di atau di dalam. Di. Kalau ala itu di atas. Dicatat aja di situ nggak ada ini artinya nggak ada di situ ya. Nah, dicatat. Fi itu artinya adalah di atau di dalam. Ala artinya di atas. Nah, ini kalau dalam tata bahasa Arab, huruf ini namanya huruf jar. Ya, Mbak. Huruf jar ini fungsinya adalah untuk menjarkan kata di depannya. Tanda jarnya itu ya, itu kasroh di akhir. Kasroh di akhir. Makanya kalau dalam ilmu nahwu ya, apabila ada huruf jar di depan sebuah kata benda, ya maka kata benda itu posisinya akan menjadi majrur. Majrur istilahnya ya, karena ada huruf jar di depannya. Tanda majrurnya adalah ada kasroh di belakang. Jadi kayak al-masjidu ya. Kalau di depannya ada fi ya, maka fil bukan masjidu tapi fil masjidi. Masjidi. Kenapa fil masjidi? Karena ada apa? Karena ada huruf fi dan ala. Jar. Nah, huruf jar itu namanya huruf jar. Gitu ya. Nah, baik kita baca ya. Saya dulu baca ya, nanti teman-teman bisa baca ya. Mengikuti saya. Al-baitu fil baiti. Al-baitu fil baiti. Ya. Artinya apa? Artinya apa? Al-baitu fil baiti. Rumah itu. Di Rumah itu di dalam rumah. Rumah itu di dalam rumah, iya. Al-maktabu alal maktabi. Al-maktabu alal maktabi. Artinya? Buku itu di atas buku. Bukan buku itu. Maktab itu Al-maktabu. perpustakaan. Nah, Meja ya Ustaz. Oh iya, kitab. maktab itu bukan perpustakaan. Meja. 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 Iya. Meja. Jadi apa? Meja itu di atas meja itu. Di atas Nah. meja. Di atas Ya. meja. Al-masjidu fil masjidi. Al-masjidu fil Masjid. masjid. Artinya? Masjid itu Masjid Itu di dalam masjid. Ya. As-sariru ala sariri. As-sariru Itu ala ala sariri.
Artinya? Tidur itu. Kasur itu Tempat tidur. di atas Ya. kasur. Itu dia. Iya. Di Sampai di atas sini ada yang bingung nggak? Yang baru pertama kali belajar, ada yang sudah pernah belajar ini? Udah, Mbak. Sudah. Ya, yang lain, yang maksudnya tanya saja ya, biar nanti apa yang belum paham bisa langsung ditanya. Itu sudah paham semua? Ustazah. Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya dulu, ya silakan. Siapa yang mau bertanya? Anazah. Ya, siapa Bu? Hati, Zah. Oh ya. Silakan. Fi sama ala itu kan sama-sama huruf jar ya, Zah. Ya, Tapi apa kan Zah penggunaannya berbeda. iya itu sesuai dengan konteks. Sesuai dengan konteks. Penggunaannya sesuai dengan konteks. Gitu. Iya. Jadi nggak mungkin ada sepatu di atas meja, nggak sopan kan? Gitu. Sepatu itu adanya di rak, Dalam ya. di atas rak. Ya, jadi itu tergantung konteks kalimatnya. Meletakkan fi dan ala itu, gitu ya. Ya begitu. Ya misalnya apa namanya alal masjidi. Ada apa di atas masjid? Biasanya kalau masjid itu di dalam masjid, nggak ada di atas masjid. Kalau alal masjid itu apa? Benda apa yang di atas masjid? Pesawat, gitu ya. Pesawat mendarat di atas masjid. Itu kan apa namanya tidak sesuai dengan konteks yang ada. Orang itu sholat di dalam masjid. Ana usoli fil masjid. Saya sholat di dalam masjid itu sesuai dengan konteks. Jadi penggunaan fi dan ala itu sesuai dengan konteks kalimat. Gitu. Kebayang? Ya, Mbak. Iya, Zah. Ya, nah, gitu. Lagi, Zah. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Saya pernah dapat ini sebelumnya. Kalau fi itu ada beberapa pengertiannya ya, Zah. Nanti waktu dia berada dalam kalimat juga tergantung konteksnya Oh iya, juga. tergantung Gitu. ada artinya di, ada artinya di dalam. Gitu ya, di dalam. Ya, jadi nanti ada ya pembahasannya, tidak usah terlalu panjang dulu gitu ya. Oh, Jadi nanti bingung yang lain. iya. Tidak usah. Sekalian karena juga nggak tahu itu, Zah, Ya. langsung nanya gitu, mana tahu di sini bahasnya. Ya, kalau tadi kan saya bilang fi itu bisa di dalam. Ya, kembali lagi ke konteks kalimat. Biasanya kalau di dalam itu apa? Di dalam ruangan biasanya kan. Masjid, rumah gitu ya. Kalau di berarti bisa jadi di dalam ruangan, bisa jadi di luar ruangan. Gitu. Ya, jadi nanti kita akan belajar ya, macam-macam huruf kita akan belajar. Gitu ya. Nanti di modul yang apa? Sorof itu sudah ada materinya ya. Syukron, Zah. Ya, sama-sama. Afwan. Nah, kemudian ini sudah yang bagian alif ada yang mau tanya lagi? Enggak, Pak. Enggak ya. Nah, kemudian bagian ba ya, bagian ba ya. Ini al-matbah. Al-matbah itu adalah dapur. Al-matbah gambarnya aja udah menunjukkan gambar dapur ya di situ. Al-matbah ya. Nah, ada percakapan ya, percakapan apa namanya yang menceritakan tentang al-matbah gitu ya. Nah, saya bacakan dulu ya gitu ya. Aina Muhammad gitu ya. Aina itu artinya di mana? Aina Muhammad, di mana Muhammad? Ya. Nah, Muhammad itu domirnya apa domirnya? Kata ganti. Dari Muhammad. Muhammad seorang Muhammad. ya. Huwa, laki-laki.
Huwa Satu ya. orang Jadi laki-laki. huwa fil gurfah. Huwa fil gurfati. Aina Muhammadun ya. Huwa fil gurfati. Dia di kamar, di dalam kamar. Dia di dalam kamar. Ya. Wa aina Yasir? Di mana Yasir? Huwa fil hammami. Dia di dalam kamar mandi. Wa aina Aminah? Ya. Di mana Aminah? Hiya fil matbakhi. Dia di dapur. Aina kitabu? Ya, di mana buku itu? Ya. Huwa alal maktab. Huwa alal maktabi. Huwa alal maktab. Dia di atas meja. Ya. Wa aina sa'atu? Ya, di mana jam itu? Ya ala sarir. Ya ala sarir. Ya, dia as-sa'atu, ya, as-sa'atu itu jam itu. Ya ala sarir. Dia di atas tempat tidur. Ya, gitu ya. Ya, jadi kenapa kok beda ya antara apa namanya as-sa'atu, kemudian kitabu, Aminah, Yasir, Muhammad tuh kok beda ya? Oh, ternyata pemakaiannya ya itu nanti terkait dengan bendanya gitu ya. Kalau bendanya laki-laki dia huwa. Kalau bendanya perempuan dia hiya. Nah, nanti ada kata benda yang dia jenisnya laki-laki. Ada yang kata benda jenisnya perempuan, ya. Alkitabu kata benda berjenis laki-laki, maka dia huwa, domirnya. Sementara as-sa'atu karena dia ada tak marbutoh di situ, gitu ya, maka dia termasuk jenis perempuan. Maka domirnya itu hiya. Hiya ala sarir, gitu ya. Maksudnya dia itu bukan dia perempuan, tapi as-sa'ah, pengganti dari jam. Jam itu kan benda, cuma dia bendanya itu berjenis perempuan, maka kata gantinya atau domirnya itu adalah hiya. Gitu. Ya, jadi nambah lagi ya ibu-ibu ya, ada fi, ada ala, ya, kemudian dipadukan dengan tadi kita belajar domir ya, huwa, hiya gitu ya. Mudah-mudahan otaknya nggak penuh ya Bu. Bisa nyambung ya, gitu. Nah ini coba siapa yang mau baca dan menerjemahkan? Silahkan. Ada 5 pertanyaan ini. Iya silakan Mbak Khoirin. Pertanyaan ada 5 pertanyaan, ada 5 jawaban. Silakan yang mana yang mau dipilih. Pertama dari urutan pertama aja ya. 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 Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Iya. Huwa Wafil. Putus suaranya. Suaranya dia di putus-putus dalam ya? kamar. Iya. Dia di dalam kamar. Ya, betul. Betul ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua. Mbak Khoirin tadi betul. Pertanyaan kedua sekarang. Ada yang mau? Sama. Ustazah. Ya, Mbak Didi ya? Mbak Didi. Ya. Ya, silakan. Lagi flu Ustazah, maaf oh, ya. Iya, Jadi iya. tadi yang apa? wa aina Yasir? Iya. Wa fil hammam. Ya. Di mana Yasir? Ya. Dia di dalam kamar mandi. Dia di dalam kamar mandi. Ya, betul. Nah, pertanyaan dan jawaban yang ketiga. Silakan. Ya. Siapa tuh? Ummu Salsabila, Ustazah. Ya, silakan. Ummu Salsabila, silakan. Wa aina Aminah? Dek. Ya fil. Ya fil. Matbahi. Ya. Di mana Aminah ada di dapur? Ya.
Wa aina Aminah? Di mana Aminah? Hiya fil matbahi. Nah, gitu ya. Hiya fil matbahi. Sudah ya, Bu ya? Sudah. Kemudian yang keempat coba sekarang. Yang keempat. Fitri Ustazah. Ya, silakan. Ainal kitabun huwa ala maktabun. Di mana buku itu? Buku Ya. itu ada di atas meja. Ya. Ainal kitabu? Ainal kitabu? Di mana kitab itu? Huwa alal maktab? Bu, ba apa bi? Karena ada ala di situ. Bi. Bi ya, alal maktabi. Ya. Nah, kemudian yang terakhir. Yang terakhir. Siapa yang mau? Jadi Ya, silakan, silakan. wa aina sa'atu wa aina as-sa'atu ia ala as-sariri. Dan di mana jam itu? Ya. Di tempat tidur. Ya. Ya, wa aina sa'atu? Wa aina sa'atu? Di mana jam itu? Ya. Hiya ala sariri. Jam itu dia di atas tempat tidur. Ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Ibu-ibu? Kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Paham ya? Mudah ya? Insya Allah mudah sebetulnya. Insya Allah. Insya Allah ya. Jadi yang lain gimana? Ibu-ibu yang lain? Ya, paham. Mbak Yusri, Mbak Yusriana, Mbak Pipit, Mbak Atila, Bu Atila. Nah, ya, ya. Paham ya? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Nah, itu di bawah itu ada latihan ya. Ada latihan. Latihan 1, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut. Ya, jawablah pertanyaan berikut. Silakan ibu-ibu, ada pertanyaan dijawab sendiri ya. Misalnya nomor 1, ainal kitabu. Nah, di mana? Kitabnya di mana? Kitabnya itu ada di mana? Pertanyaan berarti kan 2 jawaban ya, antara ala dengan fi gitu. Fi. Ya, ini ada 10 pertanyaan ya. Ada 10 pertanyaan. PR aja Ustazah. Ya, PR aja. PR aja. Ya, silakan. Bertanya, untuk nomor 6 itu kan diawali nama orang. Ya, nomor 6. Berarti Nomor itu 6. jawabannya la atau naam ya Ustazah, gitu kah? Ya, jadi Aaminatu fil ghurfah. Ya, contoh ini ya. Apakah Aminah itu di dalam kamar? Aaminatu fil ghurfah. Apakah Aminah itu di dalam kamar? Gitu. Jadi A-nya itu artinya itu kan apakah? Maka jawabannya bisa naam atau la gitu. Misalnya Aminatu fil ghurfah naam. Aminatu fil ghurfah gitu ya. Aminah fil ghurfah. Ya. Atau misalnya jawabannya la. Aminatu fil baiti gitu. Fil hammami gitu ya. Aminatu fil hammami atau Aminatu fil matbah gitu ya. Aminah itu enggak di kamar tapi dia di dapur gitu. Jadi itu pertanyaan ya. Pertanyaan apakah jawabannya naam atau la. Gitu. Bisa ya, Bu? banyak PR-nya nih, banyak PR-nya ya. Saya bertanya lagi satu ya. Ya, silakan. Nomor 10 dan 11 itu kan maza. Apakah ya mengapa maza. Ustazah? Maza, ya. Kapan? Apa? Maza apa? Maza itu apa? Sebentar saya buka lagi. Apa yang ada di atas meja?
Ya, apa yang ada di atas meja? Sebentar, saya buka dulu tadi sudah ditutup. Sebentar ya. Halaman 21 ya. Mana itu? Maza ya, nomor 10, nomor 11. Maza alal maktab, apa yang ada di atas meja? Gitu. Berarti jawabannya alal maktab gitu. Apa misalnya? Kolamun. Alal maktab, kolamun. Ya, di atas meja ada pena. Atau misalnya bisa juga al-qalamu alal maktab. Al-qalamu alal maktab. Ya, yang nomor 11 misalnya maza ala sarir gitu ya. Bisa nanti jawabannya ala sarir apa misalnya di atas tempat tidur gitu ada jam. Saatun ala sarir saatun gitu ya. Ala sarir saatun atau as-saatu ala sarir. As-saatu ala sarir. Jadi di depan dulu kata bendanya itu. Di depan baru kemudian diikuti dengan keterangan tempat. Bisa dipahami ya, Bu, yang bertanya? Kalau dengar Ustazah, kalau enak dengernya sih enaknya as-saatu ala sarir ya Ustazah. Ya. Tapi memang polanya itu ada pola namanya ini khobar muqaddam, mubtada muakhor. Jadi ada pola mubtada khobar kan. Kalau dia al-maktabu ala apa? Al-kitabu alal maktab itu adalah pola gitu mubtada khobar. Khobarnya itu keterangan. Nanti dibalik ada yang dibalik. Jadi khobarnya itu dikedepankan, mubtadanya dikebelakangkan. Gitu. Makanya kemudian bisa saja jawabannya alal maktabi gitu ya. Alal maktabi kitabun. Al maktabi. Nah, gitu. Ya, alal maktabi kitabun. Bisa berarti dua-duanya oke aja ya, ya. Boleh. Atau tadi gitu ya. Al-maktabu apa? Al-kitabu alal maktabi. Itu bisa juga. Ya. Gitu. Siap. Ya, gitu ya. Jadi berarti boleh itu yang di depannya dulu bendanya. Baru setelah itu keterangannya gitu ya. Dua-duanya betul ya. Karena polanya memang ada yang dia mubtadanya dikebelakangkan, khobarnya dikedepankan. Khobar, keterangannya kedepankan. Ya. Begitu ya. Nah, ada yang bingung? Ustazah. Ya, jadi mungkin ada teman-teman yang berarti mungkin ada yang belum pahamnya gini. Kalau as-saatu berarti kan dia pakai as-saatu, tapi kalau misalkan tadi kolamunnya duluan berarti kan kolamun. Ya Ustazah ya. Kalau yang jamnya itu kan berarti as-saatu, kalau yang bendanya di depan. Sedangkan yang kolamun berarti bukan al-kolamu tapi Ustazah, kolamun gitu ya. Ya, jadi itu di belakang bendanya itu. Keterangan dulu gitu ya. Oh iya. Baru ada bendanya di belakang. Jadi kalau kita sih kalau kita bahasa Indonesia itu kalau orang ngomong apa namanya? Apa yang ada di atas meja gitu. Kalau bahasa unggah-ungguhnya, bahasa sopan tuh sebutkan bendanya baru keterangan tempat. Tapi kalau bahasa pergaulan di atas meja ada buku. Ya, kalau bahasa Bengkulu tuh ada buku di atas meja. gitu ya. Apa di atas meja tuh ada buku gitu ya. Kalau bahasa Sumatera tuh begitu ya. Tapi kan ini kita bahasa halus ya. Jadi buku itu ada di atas meja gitu. Ya. Tapi semuanya benar. Tapi semuanya benar. Ini jam 9 nih. Ya. Begitu ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum nanti ditutup? Masih saya buka tanya jawab nih ya, supaya nanti nggak bingung gitu. Paham ya semuanya ya? Mbak Ati kayaknya masih bingung. Mbak Ati wajahnya masih bingung nggak? Iya. Iya. Yang mubtada khobar itu nggak ngerti Ustazah. Oh iya, maksudnya itu istilah. Jangan dulu dipikirkan. Kayak tadi ya,
apa RTV banyak gitu ya. Jangan dulu dipikirkan. Yang penting yang ada dulu yang di depan kita gitu ya. Nah, kalau nanti itu sudah ada gitu ya pembahasannya tersendiri macam-macam huruf gitu ya, macam-macam huruf. Nah, ini kita yang ada dulu gitu ya, yang ada dulu kita apa namanya? Belajar yang ada. Nanti kalau apa mikirnya banyak ya, apa itu khobar, apa itu mubtada ya pusing sendiri gitu. Nanti pusing sendiri. Insya Allah kita memudahkan ya. Gitu, kita memudahkan. Memahaminya. Gitu. Banyak istilah nanti tambah bingung masalahnya. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Bu Atila mau bertanya, Bu? Bu Ainun, Bu Ella, Bu Fitria, Bu Umu Salsabila, Bu Erina, tadi Bu Erina mana? Sudah? Bu Erina, Bu Prima, Bu Faiza. PR-nya sampai nomor berapa, Ustazah? Ya, kenapa? PR-nya. Iya, PR-nya itu tadi ya. Kan ada latihan tuh. Dari 1 sampai nomor 12. Banyak juga ini. Nanti kan kata bendanya ada 4. Ya, yang tadi perubahan apa? Kata benda gitu ya bertemu dengan isim domir itu ada 4 kata kerja kata bendanya ya. Kemudian latihan menjawab pertanyaan. Oh, berarti banyak nih ya PR-nya ya. Nggak apa-apa ya, mudah-mudahan tambah mahir. Amin. Syukur saja. Ya. Mudah-mudahan tambah mahir. Santai aja ya, nggak usah terburu-buru gitu. Buktinya tadi PR juga pas detik-detik terakhir gitu. Mau nge-zoom masih ada yang kumpul PR ya, nanti insya Allah diperiksa. Oke ibu-ibu, sudah selesai? Kalau tidak ada lagi karena tersisa waktu 4 menit ya, mudah-mudahan apa yang dibahas hari ini ya bisa menambah ilmu kita ya. Semoga bisa mudah dalam mengerjakan wajibat manziliyahnya atau PR-nya gitu ya. Nah, dari saya cukup sekian. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mohon maaf lahir batin atas segala khilaf dan salah selama menyampaikan materi gitu ya. Atau misalnya terlalu cepat, saya saya diberhentikan aja, jangan terlalu cepat. Gitu. Jangan terlalu cepat ya. Nah, ini insya Allah minggu depan itu kan udah domir ya bersambung dengan kata kerja. Ini domir bersambung dengan kata benda gitu. Nanti domir bersambung dengan kata kerja. Ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah, istighfar dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Kalau nggak salah tadi ada Mbak Sri Astuti ya, tapi nggak masuk dia ya. Tadi sudah masuk tapi terlempar lagi. Ustazah. Terlempar ya, sinyal ya. Sinyalnya terlempar Ustazah. Iya Ustazah. Iya. Banyak yang ini ya, banyak yang sakit ya. Ini katanya kalau terlempar terus katanya. Oh. Gitu. Kendala sinyal bilangnya. Iyalah. Mudah-mudahan yang malam hari ini direkam bisa nanti segera di sharing ya di kelas. Nah, dari saya cukup sekian. Jazakumullahu khairan katsiran. Laila Saidah tusbihi nabil khair. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khairan katsiran Ustazah. Ya, sama-sama. Ya, mudah-mudahan semakin menambah pemahaman. Izin pamit Ustazah. Ya. Amin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Retna, assalamualaikum. Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Mbak. Ya, sama-sama. Iya. Assalamualaikum.